Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pemuda kreatif. Kita kali ini diberi kesempatan bermain di salah satu spot yang nantinya ya, ini belum selesai ya Pak Imam. Belum selesai. Yang nantinya jadi salah satu spot andalan untuk keluarga atau teman-teman yang ada di Desa Kraton ya, yaitu Taman Selera Tanjung. Di depan saya sudah ada owner atau CEO yaitu Pak Imam. Boleh dijelaskan Pak nanti konsepnya Taman Selera Tanjung ini seperti apa Pak? Ya, Taman Selera Tanjung ini sebenarnya ngambil sedikit bahasa dari Malaysia. Taman Selera itu ya seperti warung tapi kumpulan bakul-bakul banyak itu, penjual-penjual itu jadi satu. Nah, ini konsepnya warung ini yang gede segini, nanti ada penjual bakso, penjual siomay, penjual apa, ini kumpul jadi satu di sana. Dan ini nyewanya di saya gitu. Nah, bagian saya ini cuman jual airnya apa, kopi, es teh, kopi segala macam minuman. Nah, untuk sementara ini masih mau jual mie ayam dan minuman saja. Nanti kalau sudah berjalan, jadi seperti kuliner, taman kuliner gitu. Nah. Kalau di Indonesia mungkin teman-teman pemuda itu sebutnya ini ya, food court ya teman-teman ya. Ya, lebih macam-macam food court gitu. Jadi nanti ada banyak menu di sini, pedagangnya beda-beda. Nah, Pak Imam sebagai yang punya tenan, yang punya tempat. Nah, ngomong-ngomong nih Pak, di sebelah kanan saya ini ada bangunan yang belum selesai. Ini kolam renang atau apa Pak? Oh, ini untuk kolam pemancingan. Nah, ini yang sebelah utara untuk lele, untuk biasanya kalau orang sini untuk wool atau untuk galatama gitu. Nah, nanti selanjutnya yang sebelah kanan, selatan, yang sebelah selatan untuk ikan sisik atau patin atau gimana yang tempatnya memerlukan yang agak luas dan airnya lebih tinggi. Jadi di utara itu posisinya rendah, yang di selatan posisinya tinggi gitu. Tinggi. Jadi ya teras sharing gitu Pak ya. Nah, nanti ini kalau ikan sisik itu kan berarti ikan konsumtif Pak. Ya. Nanti itu hasil pemancingan bisa dibawa pulang kah atau dimasukin lagi atau dimasak di sini sekalian atau gimana? Mengikut selera pengunjung atau pemancing. Kalau pemancing mau dimasakkan juga bisa. Kalau ternyata mancing seharian nggak dapat apa-apa, bisa langsung aja nyiduk di tandon gitu, dimasakkan gitu kalau memang mau makan itu. Jadi untuk
hiburan untuk mancing itu gimana biar apa Nggak ada membosankan gitu Pak ya. ya kan ada strike-nya gitu. Mantap. Jadi di sini nanti macam-macam teman-teman. Ada food court-nya, terus ada kolam pemancingan. Nah, sebelah kanan lagi dari saya ini ada pemandangan cukup indah menurut saya, yaitu sawah dengan sistem terasering. Mungkin Pak Imam bisa menjelaskan nanti akankah dikelola menjadi spot tambahan atau gimana Ya. untuk yang belakang Nanti ini sawah. ke depan yang tanah masih kosong itu selain untuk anten apa Wifi ya. wifi ya ini dikasih gazebo gitu biar apa untuk keluarga bisa nyantai di atas Mantap. gitu. Bapaknya mancing ya kan, Ya. anak sama emaknya ngopi Bisa. di gazebo, mantap. Gitu. Nah ini kalau saya lihat nih Pak, tempat ini berletak di Tanjung ya, Tanjung tapi masih desa Keraton. Desa Keraton. Ini kalau Perbatasan. perbatasan dengan Desa Blimbing. Blimbing. Ini kalau saya lihat memang termasuk dalam kategori tanah produktif, tapi terasering dalam artian lahan yang bisa ditanami itu teman-teman sedikit. Nah ini bisa dijelaskan Pak, selain dari konsep yang di awal tadi, tujuan Pak Imam meletakkan konsep ini di sini itu apa Pak? Dari segi sosial kah mungkin, atau dari tempat mungkin? Ya untuk meningkatkan ekonomi penduduk. Yang jelas kan bisa kalau saya buka kolam ikan, otomatis toko-toko sebelah itu bisa jualan pancing, jualan senar dan sebagainya. Dan kalau menurut ramalan saya, kedepannya ini lebih baik daripada dibiarkan begitu. Ini kan tanaman kan nggak menjadi. Ini tanahnya sebelum itu kan ini lereng-lereng gini. Tidak begitu produktif ya Pak? Nggak ditanamin jagung dimakan tikus, ditanamin telo dimakan buk. Ya. Gitu. Berarti pemanfaatan lahan Ya. lebih tepatnya oleh Pak Imam. Terus gini Pak, kalau saya lihat memang letaknya ini basa Jawane ereng-erengan teman-teman, ereng-erengan. Depan dapat spot, belakang dapat spot. Mungkin nah, di sebelahnya ini kali juga. Harapan nih Pak, harapan Pak Imam untuk pemerintah desa nih Pak, seperti apa Pak untuk Ya, pemanfaatan di sekitar sini? Kalau pemerintah desa, saya minta tolong atau berharap lah. Berharap ya. Berharap kalau bisa dimajukan sungai itu untuk jadi lahan apa? Rafting kayak gitu ya, Ya Pak, kayak gitu ya seperti itu dan sebagainya itu lagi bagus. Dan jalan itu terutama jalan masuk ke sini itu kalau bisa diperbaiki lagi lebih bagus lagi. Mantap, itulah harapan dari Pak Imam. Nah ini teman-teman perlu diketahui Pak Imam meletakkan konsepnya di sini ini pure independen ya, tanpa sentuhan dari investor luar maupun apa. Pak Imam ini menggarap intinya, mengelola ini pribadi. Sambil rokok sambil ngopi, ndak apa-apa, rokok juga. Sensor ora to ngene iki? Ora toh, loso. Nah, ini Pak, selanjutnya ini kan masih tahap pengerjaan. Pak Imam bisa sedikit kasih bocoran untuk kita. Kira-kira ini grand openingnya itu kapan? Berapa bulan lagi kah? Berapa tahun? Bahkan mungkin berapa minggu lagi? Mungkin bisa dijelaskan Pak Imam. Ya, untuk sementara ini biar bisa sama-sama jalan ini karena modalnya juga mepet, biar dapat duit juga pekerjaan jalan itu tahun baru ini bisa dipakai kolam untuk pemancingan itu. Dan untuk jualan ini juga belum sempurna sebenarnya warungnya, belum dicat belum apa, tapi sudah bisa untuk jualan mie ayam dan kopi atau minuman-minuman yang lain. Berarti estimasi grand opening tahun baru Pak ya? Baru, ya. Tahun baru, teman-teman sahabat kreatif, pemuda kreatif Desa Keraton boleh nanti di-share merekomendasikan Taman Selera Tanjung, spot baru di Desa Keraton. Awal tahun ya, tahun baru. Tahun baru.
Ya karena tahun baru masih tanggal merah ya tanggal 2 atau tanggal 3 gitulah yang tadi tanggal 3. Tanggal 3 sudah bisa dipakai pemancingannya dan warungnya sudah buka. Awal Januari, mantep. Nah ini saya jadi punya bayangan Pak melihat tata letak di sini, apalagi Pak Imam sudah mengawali di sini. Alangkah baiknya teman-teman pemuda atau teman-teman kreatif pemuda Karang Taruna Desa Kraton bisa ikut andil dalam proyeknya Pak Iman, entah itu bikin warung apa spot-spot gazebo, di depan situ ada masih lahan kosong, nanti kita bicarakan lagi Pak Imam sistemnya seperti apa dengan Pak Imam. Siap. Wes, mungkin juga ada kaitannya Pak tentang Karang Taruna. Ini kan lahannya luas, terus spotnya juga banyak, ada apa tadi? Food court, ada pemancingan, ada taman. Nah, ini yang saya mau tanyakan ini, karyawan kan butuh banyak. Kira-kira nanti itu diambil dari luar kah atau berkolaborasi dengan teman-teman pemuda Karang Taruna atau gimana, Pak? Ya, itu bisa diatur kalau memang atau pemudanya mau atau Karang Tarunanya bisa diajak bekerja sama ya monggo, kalau enggak ya setidaknya Putra daerah. Orang tempatan ya putra daerah. Orang keraton sendiri, kalau ada orang Tanjung ya orang Tanjung, yang penting orang keraton. Tanjung kan termasuk keraton. Jadi teman-teman Pak Imam terbuka untuk teman-teman pemuda, misalkan ada yang minat. Kalau misalkan dari teman-teman yang sudah punya produk UMKM, keripik seperti itu bisa ya Pak? Bisa ditaruh di sini. Ditaruh di sini ya. Ada showcase-nya ada. Pemberdayaan ini teman-teman Pak Imam, bagus sekali konsepnya. Nah oke teman-teman, itu tadi sekilas dari obrolan kita bersama owner dari Taman Selera Tanjung, Pak Imam. Mungkin dari teman-teman pemuda kreatif Desa Kraton bisa membantu mempromosikan atau mempublish salah satu spot nantinya yang ada di Desa Kraton, yaitu Taman Selera Tanjung. Nah, pertanyaan terakhir ini Pak Imam. Pertanyaan terakhir, Pak Imam dapat ide seperti ini dari mana, Pak? Ya, di sini kan di daerah sini ada taman wisata baru. Jadi sambil orang menuju ke sana itu, sambil lewat itu kan sudah kelihatan di sini, atau untuk rest area untuk orang goes-goes itu, setidaknya kalau sampai ke sana kan terlalu jauh, perlu istirahat. Mungkin bisa istirahat di sini untuk sekedar minum air atau selepas itu melanjutkan perjalanan ke taman wisata sana, atau langsung menuju ke sini saja juga bisa. Mantap. Jadi teman-teman komunitas goes, dari komunitas Ibu PKK, kalau jalan ke sini Ibu senam, ajak bapak anaknya ke sini. Kalau sudah jadi bisa senam di sini juga. Mantap. Ada tempatnya. Mantap. Wah, ada tempatnya, Pak? Ada. Oke. Nah, ngomongin tempat nih, Pak. Yang ditonjolkan di Taman Selera Tanjung sendiri apa, Pak? Pastinya ada kan spot andalan nih. Kita punya menu kah atau tempat kah atau seperti apa, Pak Imam? Yang spesial ini makanan. Menunya tom yum ini di sini saya lihat masih jarang, bahkan nggak ada orang yang buat tom yum. Nah, ini istri saya spesial buat tom yum itu, kalau yang saya rasakan, dan kalau ada tamu disuguhin tom yum itu bilangnya mantap begitu betul. Nah, saya sendiri ya juga pernah dengar Pak, senting tom yum. Tom yum itu apa Pak? Sebenarnya tom yum itu masakan Thailand, tapi kalau pengalaman dari Malaysia, buatannya di sana. Tapi tom yum itu memang spesial. Masakan Thailand. Mantap. Dari menu teman-teman. Tiwul ada Pak? Tiwul goreng ada. Ampok? Ampok nggak ada. Ampok nggak ada. Jadi di sini menunya nanti dari tradisional sampai nasional, sate, gulai, batagor, dan apa ya? Internasional. Makanan Thailand itu ada nantinya. Oke, mungkin cukup sekian ya Pak Imam. Terima kasih. Obrolan kita mudah-mudahan cepat jadi. Saya juga sudah nggak sabar untuk menantikan seperti apa nih
jadi realnya seperti Amin, apa. amin, amin, insya Allah. Sukses selalu buat Pak Imam. Terima kasih. Waktunya, dan mungkin cukup sekian teman-teman pemuda kreatif. Sampai ketemu di waktu yang akan datang. Bye-bye.